Sekilas info, pada Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2023, AS dan Venezuela mencapai kesepakatan untuk membebaskan Alex Saab, seorang pengusaha Kolombia yang dituduh melakukan pencucian uang untuk pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Saab ditangkap di Cape Verde pada Juni tahun 2020 atas permintaan AS dan diekstradisi ke Miami pada Jumat, tanggal 15 Oktober tahun 2023. Sebagai bagian dari kesepakatan, Venezuela juga setuju untuk membebaskan 10 orang Amerika yang dipenjara di negara itu, termasuk 6 eksekutif minyak dari Citgo, anak perusahaan dari Perusahaan Minyak Nasional Venezuela PDVSA. Mereka ditangkap pada November tahun 2017 dengan tuduhan korupsi dan pengkhianatan. Sekilas info, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui kemajuan di medan perang lebih lambat dari yang diinginkan, beberapa minggu setelah Ukraina melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah yang diduduki oleh Rusia. Dia mengatakan, serangan balasan itu tidak mudah, karena 200.000 km persegi (77.220 mil persegi) wilayah Ukraina telah diberi ranjau oleh pasukan Rusia. Dia juga menekankan, perlunya Ukraina mendapatkan jaminan keamanan dari NATO, tetapi mengatakan tujuan akhirnya adalah menjadi anggota aliansi pertahanan itu. Pemerintah Israel mengumumkan rencananya untuk membangun tembok anti-terowongan di perbatasan Gaza Mesir sebagai langkah keamanan pasca akhirnya konflik baru-baru ini. Tembok tersebut diharapkan dapat menghambat upaya penyusupan melalui terowongan yang sering digunakan oleh kelompok militan di kawasan tersebut. Langkah ini menuai beragam tanggapan dari komunitas internasional. Sekilas info, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan akan ada masalah dengan negara tetangganya Finlandia setelah bergabung dengan NATO awal tahun ini. Masuknya Finlandia ke dalam NATO menandai perubahan besar dalam lanskap keamanan di Eropa Utara, dan menambah sekitar 1.300 km garis depan aliansi tersebut dengan Rusia. Hal ini juga merupakan pukulan bagi Presiden Putin, yang telah lama memperingatkan terhadap ekspansi NATO. Sekilas info, Mahkamah Agung Colorado memutuskan pada tanggal 20 Desember tahun 2023, bahwa Donald Trump tidak memenuhi syarat untuk menjadi kandidat presiden, karena melanggar pasal 3 amandemen ke-14 Konstitusi AS, yang melarang orang yang terlibat dalam pemberontakan atau pemberontakan untuk menjabat. Keputusan tersebut didasarkan pada gugatan yang diajukan oleh 6 pemilih Colorado, 4 dari Partai Republik dan 2 tidak berafiliasi, yang mengklaim bahwa Trump menghasut kerusuhan di Kapitol AS pada tanggal 6 Januari tahun 2021.